Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipato. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick a reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, tema pick a card reading kali ini mengenai seseorang yang menginginkan kamu kembali. Oke, di sini tersedia 2 file ya guys ya, dan aku sudah kasih masing-masing tanda untuk setiap filenya ya. Oke, di sini ada file 1 dan di sini ada file kedua ya. Well guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan keinginan kamu, sesuai dengan maunya kamu bisa bergabung dengan channel Rajkumari Tarotipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, di sini untuk file 1 aku kasih tanda dengan bunga lantana berwarna pink magenta ya. Oke, dan di sini untuk file kedua aku kasih tanda dengan bunga air mata pengantin berwarna pink magenta juga. Oke, ini warnanya sama ya, tapi berbeda jenis ya guys ya. Jenis bunganya ini berbeda ya. Silahkan kamu pilih ya guys ya. Selalu gunakan intuisi kamu untuk memilih. Hai, file 1 ini buat kamu yang pilih file 1 dengan tanda bunga lantana berwarna pink magenta ya guys ya. Oke, kita lihat di sini energi dari dirimu ya. Seseorang yang menginginkan kamu kembali, siapa ya? Walaupun ini general reading ya guys ya, tapi disesuaikan saja ya guys ya dengan your life story. Oke. Di sini ada 8 of Cups, ada the Emperor, ada the Fool, ada 10 of Cups, one more, ada 3 of Swords. Alright, ini dia guys, buat kamu yang pilih file ke-1 ya, dengan tanda bunga lantana berwarna pink magenta. Oke. Untuk energinya di sini ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Aries. Well guys, kita lihat di sini seseorang yang menginginkan kamu kembali ya. Untuk file 1 dimulai dari cards 8 of Cups ya. Dimana di sini seseorang yang menginginkan kamu kembali adalah seseorang yang pernah meninggalkan kamu ya, atau vice versa, kamu yang meninggalkan dirinya ya guys ya. Di sini ada energi tinggal meninggalkan ya. Entah dia yang meninggalkan kamu atau kamu yang meninggalkan dirinya ya. Nah, orang inilah yang menginginkan kamu kembali kepada dirinya. Nah, seperti itu ya guys ya. Dia berharap kamu bisa datang lagi ke dalam kehidupannya ya. Entah kalian ini masih single dan entah saat ini kalian ada yang single atau kalian sudah berpasangan dengan orang yang baru ya, atau di sini kalian udah masing-masing berumah tangga gitu ya guys ya. Dulunya kalian memiliki love relationship yang pernah break up, putus atau kandas di tengah jalan, di mana di antara kalian salah satunya itu ada yang pergi meninggalkan ya, dan dia yang menginginkan kamu kembali kepada dirinya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, and next karena ini general reading ya guys ya, jadikan energi banyak orang ya. Disesuaikan saja dengan your life story ya. Kita lihat lagi di sini seseorang yang meninggalkan kamu kembali, ada di Emperor, di mana orang yang menginginkan kamu kembali ini adalah seseorang yang pernah mengikat kamu atau mengontrol hidupmu ya. Dia adalah seorang controller.
atau pengendali ya. Mungkin kalian pernah berada di hubungan yang toksik ya guys ya, yang mana kamu ini dikekang oleh dirinya ya. Itu kenapa mungkin bisa saja terkoneksi dengan cards dari sebelumnya ini, kamu yang meninggalkan dirinya ya, karena kamu nggak mau dikekang sama dia ya, atau vice versa. Who knows ya. Jadi di sini orang ini ya pengen lagi untuk mengendalikan dirimu, ingin menarik kamu ke dalam dunianya ya, ingin membuat kamu berada di bawah kendalinya, seperti itu ya. Makanya dia masih menyimpan keinginan untuk membuat kamu kembali kepada dirinya ya, karena dia pengen memegang kendali atas kehidupanmu ya. Ini berlaku bagi dia yang pernah toksik ke kamu sepertinya ya guys ya. Ini adalah seseorang yang sepertinya selalu mengatur kehidupanmu ya guys ya. Entah itu ini dalam hal hubungan asmara atau bisa juga relationship dalam hubungan berkeluarga ya guys ya. Atau seseorang yang memiliki otoritas, wewenang gitu ya, entah dalam pekerjaan, atasanmu, bosmu, who knows gitu ya. Dia menginginkan kamu kembali ya ke kehidupannya ya, karena dia merasa hampa, merasa tidak ada seseorang yang bisa dia kendalikan, dia merasa lepas kendali atas dirimu gitu ya guys ya. Sepertinya ini jatuhnya ke hubungan toksik sih ya, aku rasa ya. Entah itu hubungan pekerjaan, entah itu hubungan asmara, atau hubungan dalam interaksi sosial ya, yang mana orang ini selalu pengen mengatur kamu dan kehidupan kamu. Dia merasa kehilangan powernya ya, kehilangan kekuatan atau kekuasaannya ya, ketika kamu lepas dari kendalinya atau kamu keluar dari hubungan kalian ya. Itu kenapa dia masih belum bisa menemukan pengganti dirimu ya, atau seseorang yang bisa dikendalikan seperti dirimu di masa yang telah berlalu, yang pernah berada di dalam kontrol atau kendalinya ya. Orang ini pernah mensetir kamu, bahkan mensetir kehidupan kamu. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Orangnya sangat otoriter. Nah, orang yang otoriter inilah yang menginginkan kamu kembali kepada dirinya ya guys ya. Wah, jangan mau ya guys ya kalau kamu dikendalikan sama orang, apalagi mengenai kehidupanmu ya. Kamu itu berhak untuk bisa mengatur hidupmu sendiri, dan kamu punya hak untuk bisa menjalankan kehidupanmu sesuai dengan maunya kamu. Nah, seperti itu ya. Oke, and next, seseorang yang menginginkan kamu kembali, di sini ada the Fool ya guys ya, yaitu seseorang yang pernah menggoda kamu atau seseorang yang pernah merayu kamu ya. Bisa jadi ini orang ketiga ya guys ya. Orang ketiga yang menginginkan kamu kembali ya, atau menginginkan pasanganmu kembali kepada dirinya. Bisa jadi juga seperti itu energinya ya guys ya. Yang mana di sini aku menangkap energi adanya penggoda ya, penggoda, orang yang merayu, menggoda, membujuk kamu gitu ya. Entah siapa ini ya guys ya, tapi ini adalah seseorang yang pernah berusaha untuk membuat kamu tergoda atau membuat pasanganmu tergoda. Sepertinya ini orang ketiga ya guys ya. Orang ketiga yang menginginkan kamu atau bisa jadi pasanganmu kembali kepada dirinya gitu ya. Ada keinginan besar dari dirinya untuk membuat dirimu atau pasanganmu kembali kepada dirinya. Karena di sini adanya energi orang ketiga yang sangat kuat ya guys ya, yang menginginkan kamu atau pasanganmu kembali kepada dirinya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini seseorang yang menginginkan kamu kembali kepada dirinya, ada Ten of Cups ya, yaitu seseorang yang pernah membangun keluarga atau berkeluarga bersama dengan dirimu ya. Ini bagi kamu yang single parents ya guys ya. Buat kamu yang single parents, ini seseorang yang pernah berkeluarga sama kamu atau menjalin hubungan keluarga sama kamu, itu menginginkan kamu kembali ya, kembali kepada dirinya atau rujuk kayak gitu loh guys ya. Rujuk dengan dirinya gitu ya guys ya, memperbaiki hubungan dan membangun kembali rumah tangga dengan dirinya. Nah, seperti itu ya. Ini bagi kamu yang sudah berumah tangga, bagi kamu yang saat ini single parent ya, yang udah divorce, yang berpisah dengan pasangan, maka mantan pasangan kamu ini yang menginginkan kamu kembali kepada dirinya lagi gitu loh guys ya. Karena sepertinya dia masih belum menemukan pengganti dirimu ya. Atau kalau kamu masih single, kamu masih punya hubungan yang belum resmi gitu ya guys ya. Ini mantan kamu ya, seseorang yang pernah membuat kamu bahagia, atau seseorang yang pernah mengisi hari-harimu, atau seseorang yang pernah mengisi hatimu, itu menginginkan kamu kembali bersama dengan dirinya, karena dia terkenang
atau terngiang-ngiang kenangan kamu ketika bersama dengan dirinya di masa lalu ya. Itu membuat dirinya merindukan dirimu. Nah, seperti itu, dan dia menginginkan kamu kembali kepada dirinya ya. Kalau masih single sih ya, misalnya hubungannya itu hanya kesalahpahaman, tidak toksik ya, tidak ada salahnya sih dipertimbangkan kembali. Tapi kalau kamu sudah berpasangan, menemukan pasangan baru, atau bahkan sudah berumah tangga ya, membina hubungan baru dengan seorang, lebih baik jangan ya. Lebih baik kamu fokus terhadap pasangan kamu sekarang. Jangan sampai kamu kembali kepada mantan atau orang yang dulu yang pernah menyakiti kamu atau menorehkan luka terhadap dirimu gitu ya guys ya. Karena seseorang yang pernah menyakiti kamu itu biasanya tidak lupa bagaimana cara dia menyakiti dirimu kembali ya. Nanti siklusnya bisa terulang kembali kalau dia tidak berubah atau tidak ada perubahan dari perilakunya yang toksik terhadap dirimu ya. Jadi lebih baik kamu melihat ke depan, jangan lihat lagi ke belakang ya. Jadikan apa yang sudah terjadi di masa lalu itu sebagai cerminan kamu untuk belajar, sebagai pengalaman untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang dan menemukan kebahagiaan kamu di masa depan. Lebih baik seperti itu ya guys ya, daripada kamu mengulang masa lalu yang menyakitkan. Iya. Oke, karena di sini terkoneksi kembali dengan Three of Swords ya guys ya. Nah, ya kan, seseorang yang menyakiti kamu di masa lalu itu menginginkan kamu kembali. Entah ini dalam hubungan asmara ya, atau bisa juga hubungan dalam bertetangga ya, dalam rekan, pertemanan, partner bisnis ya, yang mana dia pernah toksik ke kamu, pernah menyakiti hati kamu. Di sini dia menginginkan kamu kembali. Mungkin dia tidak menemukan seseorang yang seperti dirimu ya, yang penyabar ya, atau ada keistimewaan dari dirimu yang membuat dirinya merasa terpenuhi gitu ya guys ya, atau dia menjadikan kamu sebagai supply-nya dia ya, sebagai mangsanya dia ya. Kalau ini misalnya hubungan bertetangga atau hubungan pertemanan gitu ya guys ya, nggak ada lagi lawan atau rival seperti dirimu gitu loh guys ya, atau dia belum nemu ya, makanya dia menginginkan kamu kembali ke dalam kehidupannya ya. Untuk apa ya? Mungkin untuk kembali lagi disakiti gitu ya. Dia yang pernah menyakiti dirimu ya cukup sampai di situ aja gitu ya. Kalau kamu udah pergi ya udah pergi, jangan lagi kamu kembali. Buat apa kalau dia niatnya masih pengen menyakiti kamu ya? Emang kamu barang mainan atau apa? Kamu kan manusia, punya perasaan. Sudah selayaknya, sudah sepantasnya kamu menjaga perasaanmu sendiri ya. Kamu harus menghargai dirimu sendiri. Jangan sampai orang menginjak-injak harga dirimu atau mempermainkan dirimu ya guys ya, karena kamu terlalu berharga untuk disakiti. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu yang pilih file ke-1. Sekarang kita lanjut lagi kembali reading ke file 2. Hai, file kedua. Ini file kamu ya, buat kamu yang pilih file kedua dengan tanda bunga air mata pengantin berwarna pink magenta. Oke, ini file kamu ya guys ya. Mari kita lihat di sini energinya seseorang yang menginginkan kamu kembali. Oke, ada apa aja di sini ya? Ada Six of Wands or Six of Pentacles. Ada Knight of Wands or Knight of Pentacles. Ada the Devil. Ada Knight of Cups. And the last one, ada the World. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk memilih file kedua ya. Oke, di sini energinya ada yang berasal dari elemen Earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen Water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio, dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Capricorn. So guys, di sini seseorang yang menginginkan kamu kembali itu dimulai dari Six of Wands or Six of Pentacles ya. Dimana seseorang yang menginginkan kamu kembali ini adalah seseorang yang pernah kamu bantu secara finansial atau secara keuangan ya guys ya. Entah kamu ini adalah seorang donatur atau seseorang yang senang berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Nah, dia atau mereka ini ya menginginkan kamu kembali ya, kembali untuk berbagi atau kembali untuk bisa menyalurkan dana sumbangan kayak gitu ya guys ya, atau bersedekah. Nah, seperti itu ya guys ya.
Orang ini merindukan pemberianmu. Ya, seseorang ini rindu dengan pemberianmu ya. Mungkin kamu pernah memberi pentacles atau hadiah, gift ya, atau souvenir gitu ya guys ya. Orang ini merindukan pemberianmu ya, bukan merindukan kamu, tapi pemberianmu ya. Karena mungkin pemberianmu ini berharga bagi dirinya ya. Mungkin kamu memberi 1.000 perak ya. Bagi kamu 1.000 perak itu adalah uang yang gak ada artinya. Tapi bagi orang yang sangat membutuhkan pentacles ya, 1.000 perak itu bernilai seperti 10.000 kayak gitu loh guys ya. Ibarat kata ya guys ya, sangat berharga bagi dirinya gitu ya guys ya. Nah, orang ini atau orang-orang ini merindukan sumbangan kamu ya, karena sumbangan kamu itu berharga atau bernilai bagi dirinya gitu loh guys ya. Berapapun nominalnya ya. Dia merindukan sumbangan dari dirimu ini ya guys ya. Oke, next, seseorang yang menginginkan kamu kembali itu ada Knight of Wands or Knight of Pentacles. Lagi-lagi ini masalah keuangan ya guys ya, dimana seseorang yang menginginkan kamu kembali adalah orang yang pernah meminjam uang sama kamu ya guys ya. Dia menginginkan kamu kembali ke dalam hidupnya atau ke dalam dunianya ya guys ya, karena di sini ya dia sepertinya masih mengharapkan bantuan kamu secara material ya. Mungkin kamu memberikan bantuan kepada dirinya karena kamu berteman baik dengan dirinya ya guys ya, tapi nggak tahu nih apakah dia membayar atau tidak membayar pinjaman atau hutangan yang pernah dia dapatkan darimu ya guys ya. Tapi dia di sini sepertinya menginginkan kamu bisa kembali memberikan pinjaman terhadap dirinya ya. Di sini dia sangat membutuhkan keuangan ya. Hal-hal yang bersifat material ya guys ya. Kamu di sini meminjami dia pentacles atau uang karena kamu merasa kasihan, merasa iba dengan dirinya atau kehidupannya gitu. Maksud kamu tuh membantu gitu loh guys ya. Tapi kayaknya dia jadi keterusan ya, kayak ketagihan untuk minjem uang sama kamu gitu ya guys ya. Kalau dibalikin sih nggak apa-apa, tapi kalau nggak dibalikin, wah itu yang bikin orang jadi kapok atau jerah untuk meminjami ya kan. Nah di sini orang ini menginginkan kamu kembali ya, karena mungkin kamu di sini bikin batasan atau membuat jarak dengan dirinya ya guys ya, karena mungkin saja dia bikin kamu kapok untuk meminjami dia uang gitu ya, karena dia nggak bayar-bayar atau punya beribu alasan gitu ya guys ya untuk tidak membayar gitu kan. Makanya di sini kamu rada jerak gitu ya untuk meminjami dia uang, sehingga kamu lebih memilih untuk menjaga jarak dengan dirinya ya, menjauh dari dirinya ya. Dan dia merasa bahwa kamu memang jauh dari jangkauannya, sehingga sulit bagi dirinya untuk bisa meminjam uang atau pentacles kembali dengan dirimu. Itu kenapa ya dia berusaha mencoba untuk menarik kamu kembali ke dalam kehidupannya ya, karena orang ini menginginkan kamu kembali ke dalam kehidupannya karena dia membutuhkan pentacles yang kamu miliki. Nah seperti itu ya guys ya. Oke. Dan di sini seseorang yang menginginkan kamu kembali adalah seseorang yang pernah berbuat jahat sama kamu atau berbuat jolim sama kamu ya guys ya. Wah, kenapa dia jadi menginginkan kamu kembali ya? Karena sepertinya di sini dia ini orangnya rada-rada dimana kayak nggak enak aja kalau nggak ada musuh gitu ya, nggak nyaman kalau nggak bermusuhan gitu ya. Mungkin kemarin-kemarin kamu bermusuhan sama nih orang ya, atau kamu jadi musuh, atau kamu lebih memilih untuk pergi meninggalkan dirinya gitu ya, nggak pengen terlibat masalah atau konflik dengan dirinya, tapi dirinya sepertinya menginginkan kamu kembali gitu ya, karena dia menginginkan lawan yang sebanding setara gitu ya dengan dirinya ya. Dia hobi bermusuhan atau dia suka dengan hal-hal yang bersifat kerusuhan gitu loh guys ya, karena nggak ada lawan gitu ya, dia bingung gitu, makanya dia cari-cari kamu sepertinya di sini ya guys ya. Dia menginginkan kamu kembali menjadi musuhnya atau kembali untuk meladeni melawan dirinya gitu ya guys ya, karena dia sepertinya di sini kesepian, nggak ada lawan, nggak ada musuh ya. Mungkin saja ini adalah energi tetangga kamu ya guys ya, yang hobi berperang atau suka bermusuh, berkonflik gitu loh guys ya. Dia ini memang kemana-mana, di mana-mana ya, dia selalu suka cari musuh sepertinya orang ini ya. Makanya ketika kamu pergi meninggalkannya atau kamu lebih memilih untuk menjauh, menjaga jarak gitu ya, dia kayak kesepian ya. Makanya dia
menginginkan kamu kembali gitu loh guys ya, untuk membuat huru-hara di dalam kehidupan kalian seperti itu ya. Wah, toksik banget nih orang ya. Siapa juga yang mau? Oke, next, seseorang yang menginginkan kamu kembali. Di sini ada Knight of Cups, yaitu seseorang yang pernah berbagi dengan dirimu ya. Entah itu berbagi perasaan ya atau berbagi cerita gitu ya guys ya. Di sini seseorang yang menginginkan kamu kembali adalah seseorang yang mungkin saja pernah menawarkan cinta ya, kalau di dalam hubungan love relationship atau hubungan asmara gitu ya guys ya. Seseorang yang pernah menawarkan kamu cinta, atau seseorang yang pernah memiliki perasaan terhadap dirimu itu menginginkan kamu kembali ya, karena mungkin kamu menolak cintanya atau kamu pergi menjauhi dirinya gitu ya guys ya, karena mungkin dia terlalu maksa ya, bisa juga seperti itu. Kalau dalam hubungan pekerjaan ya, di dalam bisnis gitu ya, seseorang yang menginginkan kamu kembali adalah customer kamu atau seseorang yang pernah menjalin hubungan kerjasama dengan dirimu ya, hubungan bisnis gitu loh guys ya. Dia menginginkan kamu kembali mungkin karena dia merasa senang terkoneksi dengan dirimu atau menjalin hubungan kerjasama dengan dirimu ya, sehingga dia menginginkan kamu kembali agar bisa menjalin hubungan kerjasama lagi bersama dengan dirinya. Nah seperti itu ya guys ya, dalam ruang lingkup sosial, interaksi sosial. Di sini seseorang yang menginginkan kamu kembali adalah seseorang yang pernah berbagi cerita dengan dirimu ya, teman curhat ya, atau seseorang yang mengajak kamu untuk bisa bertukar pikiran ya, atau sering sekali mencurahkan isi hatinya, perasaannya terhadap dirimu. Bisa jadi teman sejawat ya, atau teman curhat gitu ya, bisa tetanggaan atau teman sekantor, teman satu pekerjaan gitu ya, yang sering curhat tentang rumah tangganya dia gitu ya. Jadi kalian tuh kayak saling berbagi cerita ya. Nah, orang ini menginginkan kamu kembali kepada dirinya ya, dimana mungkin saja ada salah paham di antara kalian ya, atau ada sesuatu yang bikin kalian berjarak ya, mungkin juga tempat gitu ya, atau ruang, kota, atau kamu lagi traveling atau dia yang lagi bepergian gitu ya, sehingga tidak bisa bertemu gitu ya, maka dia terkadang rindu untuk sharing sama kamu dan dia menginginkan kebersamaan bersama dengan dirimu ya, entah itu dalam hubungan asmara ya atau dalam hubungan pertemanan gitu ya guys ya, karena mungkin dia tidak memiliki teman curhat seperti dirimu yang aktif mendengarkan curhatannya. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, and the last one, seseorang yang menginginkan kamu kembali. Nah, Knight of Cups ini terkoneksi dengan The World ya kan, dikonfirmasi oleh The World, yaitu teman ya, dalam pertemanan ya, dalam ruang lingkup sosial, interaksi sosial ya. Seseorang yang menginginkan kamu kembali adalah seseorang yang berada di lingkungan sosial kamu ya, pertemanan, di lingkungan, di circle pertemanan ya guys ya, dimana dia merasa kurang kalau nggak ada kamu. Mungkin kamu satu tim dalam pekerjaan ya, atau kamu ini satu grup ya dalam pertemanan gitu ya guys ya, mungkin kalian saling curhat satu sama lain, atau kalian memiliki kesamaan ya, memiliki kegemaran hobi yang sama ya guys ya. Nah kamu mungkin lagi sibuk bekerja atau kamu sedang keluar kota, traveling, pergi kemana gitu ya guys ya, kamu nggak ada ya, mereka dia dengan teman-teman yang lain itu merindukanmu dan menginginkan kamu kembali ke dunia pertemanannya mereka ya, karena tanpa kamu rasanya ada yang kurang. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja reading buat kamu yang pilih file kedua. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Raj Kumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya guys. See ya.